Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para panutan, para jamaah ngaji ngabuburit dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sholihin Hasan MHI yang pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat datang seluruh jamaah di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam program spesial Healing Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini Senin tanggal 2 Maret 2026 bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1447 Hijriah. Para jamaah dan juga para pemirsa, kami sampaikan bahwa Ramadan tahun ini bertemakan tenang jiwa, kuat raga. Dan manfaat dari ngaji ngabuburit yang diselenggarakan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya diantaranya adalah Bapak Ibu sekalian, para hadirin bisa mengikuti Khatmil Quran One Day One Khotam dan juga ngaji bareng Ustadz yang berkompeten, dan tentu nanti bagi para jamaah yang berada di ruang utama ini akan mendapatkan paket berbuka puasa, ada takjilnya juga, dan yang tidak kalah menariknya Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini mengikuti ngaji ngabuburit setiap hari akan mendapatkan satu kupon undian gratis sebuah sepeda motor persembahan dari MPM Honda. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan juga para pemirsa, untuk kali ini kita bersama-sama akan menyimak materi yang akan disampaikan nantinya oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sholihin Hasan MHI yang bertemakan pesan Luqman Hakim untuk konteks kekinian. Acara ini diselenggarakan oleh Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan disponsori oleh Bank Jatim Syariah, MPM Honda, dan didukung oleh Pondok Pesantren Digipreneur Al Yasmin Surabaya. Dan untuk buka puasa sejumlah 1000 pek sore hari ini dipersembahkan oleh Bapak Dedi. Untuk itu mohon kepada seluruh jamaah kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak Dedi diberikan balasan dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Sehat, selamat, sukses, berkah rizki dan keluarganya, dan juga dimudahkan seluruh urusannya. Allahumma amin ya robbal alamin. Baik para jamaah dan juga para pemirsa, segera saja kita ikuti bersama paparan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sholihin Hasan MHI dengan tema pesan Luqman Hakim untuk konteks kekinian. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billah. Ibu bapak, saudara-saudara yang berbahagia, pernah dengar Luqmanul Hakim? Sering ya, kalau baca Al-Quran kita akan ketemu dengan satu surah yang disebut dengan surah apa? Luqman. Anaknya ada yang namanya Luqman? Ponakan. Bapak-bapak, anak atau cucu ada yang namanya Luqman? Oh, atau yang ngacung itu namanya Luqman. Ya. Bapak Ibu tahu siapa Luqman itu? Tahu? Orang mana? Orang Madura katanya. Teman saya banyak namanya Luqman.
Tapi Luqman yang akan kita bahas dalam pembahasan sore hari ini adalah Luqman yang luar biasa. Luqman yang spesial, sampai namanya dikenang sebagai nama surah di dalam Al-Quran. Tapi ini dikenang kebaikannya. Belum tentu nama yang ada di Al-Quran itu baik semua. Apa contohnya? Surah Al-Lahab. Ya. Tapi Luqman ini luar biasa. Luqman diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut Luqman Al-Hakim. Menurut para ulama, Luqman ini adalah abdan salihan walam yakun nabiyya. Luqman ini adalah hamba sahaya ternyata, Ibu. Seorang budak, tapi soleh, luar biasa. Walam yakun nabiyya, ini dia bukan seorang nabi. Cuma catatan penting di sini adalah bahwa Luqman abdan habasyian, budak yang berasal dari Habasyah, Ethiopia. Kalau sekarang masuk Afrika, kulit hitam. Tapi dikenang di dalam Al-Quranul Karim. Luar biasa. Walaupun ada ulama yang mengatakan dia seorang nabi, tetapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa Luqmanul Hakim adalah abdan salihah, orang soleh, hamba sahaya yang soleh, bukan seorang nabi. Terlepas dari apakah dia seorang nabi atau bukan, yang jelas Luqmanul Hakim menginspirasi kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kalau ada pertanyaan, dia hidup di mana? Kalau tadi kan saya katakan dia abdan habasyian, budak yang berasal dari Ethiopia. Dia hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ia bisa memutuskan permasalahan pada saat itu. Ini seorang budak loh, luar biasa. Pada saat ia berada di satu tempat yang ramai, mungkin di satu tempat ya ramai begitu, dia memberi arahan, kemudian ada orang yang ada laki-laki. Laki-laki itu berkata kepada Luqman, "Hei, bukankah kamu itu kan yang menggembala itu ya?" Apa jawaban Luqman? "Betul, saya yang menggembala." Orang itu bertanya lagi, "Kenapa kamu bisa kayak gini? Seorang penggembala bisa kayak gini?" Apa jawaban Luqman? "Saya menjaga mulut saya. Saya tidak akan ngomong kalau itu tidak penting, tidak memberikan manfaat kepada saya." Jadi memang Luqman ini luar biasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Luqman ini ketika siang itu tidak pernah tidur. Memang seorang hamba sahaya gitu ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Ia diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa hikmah yang dimaksud adalah perilakunya sesuai dengan ilmunya. Ia melakukan sesuatu sudah mengukur apakah ini bermanfaat atau menimbulkan mafsadah. Bijaksana. Dia berilmu. Bukan hanya berilmu, tetapi ilmunya dilaksanakan, diamalkan. Inilah Luqmanul Hakim. Kita akan bahas pada sore hari ini sesuai tema implementasi pesan Luqmanul Hakim dalam konteks kekinian itu seperti apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Luqman,
Di situ dinyatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ada yang tahu siapa nama anak Luqman? Ayo, siapa yang tahu? Tak kasih uang loh. Tak kasih kupon. Siapa yang tahu nama anak Luqmanul Hakim? Kok pas anak sampean jenenge Luqmanul Hakim disebut cucuku jenenge iki. Bukan. Ada yang mengatakan namanya Sauron. Itu nama anak Luqmanul Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Pendidikan dasar yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah tauhid, menguatkan tauhid, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kekinian seperti apa kira-kira? Mengenalkan Allah sejak anak bisa berbicara. Ajari anak dengan bilang Allah. Allah, ajarkan. Bukan diajari yang macam-macam. Baru anak bisa ngomong diajari buka siti, jos. Ajari Allah, begitu loh. Ya Allah. Tanamkan kepada anak konsep Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Kenalkan kepada anak kita sifat-sifat Allah. Biasanya di desa-desa itu kan di surau-surau diajarkan Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniya qudra irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bukan hanya disuruh hafal, tapi kita ajarkan apa maksud daripada Allah basiron. Kita ajarkan secara sederhana ibu bapak kepada anak-anak kita. Bapak tidak tahu ya, tapi Allah tahu loh. Bapak tidak mendengar, tapi Allah mendengar. Jangan karena ada bapak, jangan karena ada ibu, kemudian kamu seenaknya melakukan sesuatu. Ada Allah ya, tanamkan kepada anak untuk tauhid. Mengenal sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan sebagainya. Kenalkan kepada anak kita sejak dini. Biasakan ibadah sejak kecil. Kita ajak ke masjid, kita ajak ke musola. Kenalkan sejak dini. Nah, alhamdulillah ini adik-adik kecil-kecil sudah diajak ke Masjid Akbar ngaji. Wah, luar biasa ini. Ya begitu. Walaupun anaknya tidur gak apa-apa. Gak apa-apa. Luar biasa itu. Hamil diajak ngaji. Luar biasa. Kenalkan kepada Allah sejak dini, bahkan sejak di dalam kandungan. Ibunya baca Al-Quran, bapaknya juga baca Al-Quran ketika istrinya hamil. Istrinya hamil ada di sampingnya, bapaknya baca Al-Quran. Wih, luar biasa. Jangan hanya chatting
TikTok terus. Nanti kalau lahir anaknya jadi TikToker. Ya. Sejak dini ibu bapak, anak-anak kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kisah Nabi, kisah orang-orang soleh, kenalkan kepada anak-anak kita. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengenal Tuhannya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertahankan tauhid sampai hijrah dari kampung halamannya. Kenalkan kepada anak-anak kita. Jangan hanya yang dikenalkan ini artis, artis Korea, K-pop. Wah, gitu. Kenalkan nabi-nabi, kenalkan. Kadang kita ini kan sibuk ya, sibuk chattingan. Anaknya mau apa begitu, chattingan sendiri aja, lihat itu. Kenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah. Ini penting ibu bapak. Kenapa yang pertama ini adalah tauhid? Karena tauhid adalah memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Kalau kita ingin anak kita mulia, maka sejak dini kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam dengan apa? Dengan tauhid. Kalau kita tauhidnya kuat, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantungkan kepada Allah, bukan menggantungkan kepada manusia, bukan menggantungkan kepada jabatan, bukan menggantungkan kepada harta benda. Kalau anak menggantungkan kepada harta benda, ketika anak itu punya uang, ia merasa berkuasa. Ibu bapaknya tidak dianggap. Sampean mau tidak dianggap oleh anaknya? Enggak mau kan? Maka dari itu sejak dini, kenalkan anak kita kepada tauhid. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin mempersingkat waktu ya, karena waktunya terbatas. Itu 16.53 itu. Ya. Oke. Yang kedua, setelah kita kenalkan iman, kita kenalkan tauhid kepada anak kita, maka yang kedua adalah konsekuensi tauhid. Apa itu? Spiritualitas dan sosial. Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman itu menyatakan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Spiritualitas dan sosial. Bagaimana cara kita mengenalkan kepada anak kita tentang sholat? Yaitu tadi, ajak ke masjid, walaupun tidak tahu apa-apa, walaupun pelongo, gak apa-apa. Ajak ke masjid, walaupun tidur. Tapi ya dipempesi ya, kok pipis. Ya. Diajarkan. Biarkan anak kita meniru gerakan-gerakan sholat, walaupun tidak sempurna, gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kenal. Yang penting kenal. Dan tentunya orang tua sebagai tauladan. Sholat kono, nang musola. Bapak ibu nonton TV. Kono lo, ambil konco-koncomu sholat. Orang tuanya masih asik TikTokan. Orang tua harus menjadi suri tauladan. Jadi contoh agar anak kita juga senang sholat. Ceritakan perintah sholat. Ceritakan Isra dan Mi'raj. Bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mendapatkan perintah sholat, ceritakan kepada anak-anak kita. Beri apresiasi anak-anak kita. Bisa sholat, kasih apa tah gitu. Mau permen, mau apa gitu. Anak kita bisa puasa, kasih apresiasi. Kadang anak mau belajar sholat gak oleh. Terus meneh-meneh aja. Yo kasep. Kalau anak sudah umur 7 tahun, kita perintah untuk mengerjakan sholat. Kalau umur 10 tahun kok gak sholat, kita apakan? Agak keras dikit, jewer gitu ya. Tapi ojo sampai luka. Ya. Jadi arahkan anak-anak kita untuk melakukan sholat. Aqimis sholah. Kerjakanlah sholat. Kemudian ajari anak-anak kita sebagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya yang bernama Saurat itu adalah kepekaan sosial. Jadi jangan jadi anak yang cuek begitu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kenalkan perbedaan baik dan buruk. Oh, yang ini baik nak, yang itu buruk, tidak baik. Nanti akan begini, akan begini. Kalau baik begini, kalau tidak baik begini. Ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga ajarkan menasihati. Menasihati yang baik itu begini. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan sok tahu. Ajarkan kepada anak-anak kita. Dan tentunya sekali lagi orang tua sebagai tauladan. Lek wong tuane yo sakarepe dhewe. Ya anak yo melu. Luqmanul Hakim bisa mengajarkan anaknya karena Luqmanul Hakim adalah bijaksana. Kalau kita ingin anak-anak kita seperti anak-anaknya Luqmanul Hakim, maka kita sebagai orang tua juga harus bijaksana. Itu. Yang ketiga, di dalam surah Luqman itu dinyatakan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Tidak boleh sombong. Bagaimana kita mengajari anak-anak kita untuk tidak sombong? Ceritakan kesombongan iblis. Ceritakan kisah iblis dengan Nabi Adam. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, menghormat kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya ya Allah dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Kenapa saya harus hormat kepada Adam? Padahal yang merintah ini Allah. Jangan pernah sombong. Kalau orang sombong sama dengan iblis. Ajarkan kepada anak-anak kita itu. Ajarkan juga bahwa kepintaran yang dimiliki, mainan yang dimiliki, HP yang dimiliki juga ya, itu dari Allah, pemberian Allah. Bukan karena kehebatan orang tuanya. Ajarkan kepada anak-anak kita agar anak kita tidak menjadi orang yang sombong. Jadi jangan hanya ngomong, ojo sombong yo. Tapi bapaknya sombong, ibunya sombong. Ya gak ngefek neng anak. Itu penting bagi kita. Kemudian ajarkan empati berbagi. Kalau kita punya apa begitu, ajak anak kita, nih kasihkan ke itu. Biar ada rasa saling menghargai. Ini penting sekali. Karena apa? Karena anak ini daya tangkapnya itu luar biasa.
cerdas. Jadi kalau kita kecil, jadi gini Ibu Bapak, saya masih ingat gitu ya, waktu kecil saya sering diajak oleh bapak saya, diajak silaturahim begitu ya. Dia kalau pengajian gitu saya sering diajak, kadang malam begitu saya ngantuk-ngantuk begitu ya, tetap diajak. Walaupun saya tidak tahu apa isi ceramahnya begitu ya, tapi kemudian yang tertangkap dari diri saya adalah bahwa saya kemudian seneng kalau pengajian. Jadi ajarkan anak-anak kita, walaupun gak ngerti, gak mudeng blas misalnya, gak apa-apa. Tapi itu justru memorinya itu kuat begitu. Makanya hati-hati sampean, kalau hal-hal yang jelek itu di depan anak kita kok ditiru. Alah bapakku ngono, ibuku ngono. Nah, itu penting bagi kita untuk mengetahui itu. Ceritakan kepada anak kita bagaimana Sayyidina Umar, seorang khalifah yang sederhana. Seorang khalifah yang tidak merasa dirinya sebagai pemimpin, yang merasa dirinya tidak memiliki keistimewaan karena menjadi pemimpin. Ceritakan kisah-kisah inspiratif tentang kesederhanaan, tentang kesabaran kepada anak-anak kita. Karena masa kecil itu luar biasa, harus kita ukir dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai sebagaimana yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Hadanallahu wa iyyakum, saya kira cukup dulu, mungkin kita bisa tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Untuk selanjutnya kami persilakan, ada yang tanya? Ya, silakan yang depan ini dulu. Maju saja Kak, sini Kak. Sebutkan namanya dan saat ini sedang menempuh pendidikan apa atau mungkin sudah bekerja. Boleh hadap agak ke sana, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Yai, nama saya Alvina. Saya mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, pertanyaan saya, banyak di zaman sekarang orang tua yang menggunakan anak sebagai alat untuk mencari rezeki, seperti disuruh berdagang, terus dengan menjadikan kesedihan sebagai alat, ataupun banyak orang tua di zaman sekarang itu menyuruh anaknya untuk bermain media sosial untuk mendapat endorse. Nah, pripun Pak Yai tanggapannya dan bagaimana caranya agar kita sebagai orang tua di masa mendatang itu agar tidak terjerumus ke cara yang salah untuk mencari rezeki. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai, ini ada hadiah untuk penanya, saya sampaikan dulu nggih. Hadap ke kamera Kak. Terima kasih. Monggo silakan duduk kembali. Kalau kita cermati memang ya di media sosial itu banyak sekali anak-anak kecil berkolaborasi dengan orang tuanya, lucu-lucu, kemudian banyak viewersnya, kemudian nanti dapat endorse. Ini kan kekinian memang seperti itu Yai. Bagaimana Yai? Monggo. Ya. Kita sebagai orang tua harus menempatkan anak sebagaimana mestinya. Harus menempatkan anak sebagaimana mestinya. Tentunya kita lebih tahu sebagai orang tua, anak ini butuhnya apa. Anak butuh pendidikan, anak butuh perlindungan kita. Jangan sampai kita memberikan satu beban kepada anak di luar batas kemampuannya. Anak itu harus kita bentuk, Ibu Bapak.
Anak itu harus kita bentuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang mengenal Tuhannya, pribadi-pribadi yang menghargai orang lain, pribadi-pribadi yang peka terhadap sosial. Kita boleh mengeksplorasi kemampuan anak, tetapi ada batasnya. Kita boleh mungkin begini, oh anak ini punya skill di bidang ini, talenta. Kita eksplor itu talentanya, tetapi jangan sampai melebihi batas kemampuannya. Dia sebagai anak butuh bermain. Dia sebagai anak butuh bimbingan kita. Dia sebagai anak butuh bimbingan tentang agama, mengenal Tuhannya dan sebagainya. Jangan sampai anak kecil sudah diajari uang. Ini duit mengene, engko lek entuk duit iso mengene, macam-macam. Akhirnya anaknya menjadi materialistis. Jangan sampai begitu. Jadi dalam hal mengeksplorasi talenta boleh-boleh saja. Yang penting kita harus tahu batasannya. Yang penting kita harus tetap sebagai orang tua mengarahkan anak kepada kebaikan, mengenalkan kepada Tuhannya sebagaimana yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Seperti itu. Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan berikutnya harusnya nih cowok dulu ya. Bapak-bapak dulu, habis cewek cowok. Siapa ya? Boleh lebih tinggi angkat-angkatnya? Yang pakai kacamata boleh. Sini Kak, maju Kak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abid Al-Fauzan. Saya sekarang sedang menempuh kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Unusa. Ya, Unusa. Pertanyaan saya, zaman sekarang kan banyak anak-anak kecil. Kak, boleh lebih kenceng Kak, semangat lagi Kak. Bentar lagi maghrib ya. Semangat. Zaman sekarang kan banyak TPQ yang sudah maupun di kampung-kampung mampu menampung anak-anak kecil yang banyak untuk pendidikan dasar agama Islam mereka. Tetapi saya sempat bertanya ke mereka, Ke anak-anak kecilnya ini? iya, ketika itu sudah beranjak remaja, sudah ngerti baik dan buruk. Terus saya bertanya, kenapa mereka selama ini memilih Islam, tapi kebanyakan dari mereka tidak tahu. Apakah ada kekeliruan dalam pengajaran dasar mereka sehingga tidak tahu mengapa memilih agama yang dianut selama ini? Oke. Sebelum Pak Yai jawab, saya tanya ke Masnya dulu. Yeah. Masnya memilih agama Islam karena apa dulunya? Percaya bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi adalah utusan saya. Yang ngajarin siapa? Guru saya. Oh, gurunya. Orang tuanya nggak ngajarin? Nah itu. Sejak kecil udah dititipin ke TPQ. Apa? Sudah dititipin ke TPQ sejak kecil. Oh iya, berarti jawabannya ya tidak jauh dari itu kayaknya ya. Mohon izin Yai, saya sampaikan dulu. Ini Mas, ini sudah punya sarung belum? Oh ya nggak jadi kalau gitu. Oh enggak Mas. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Semester berapa Mas? Semester 4 ya. Silakan kembali ke tempat. Karena semester keempat saya persilakan kembali ke tempat. Yai, pertanyaannya ini kan kadang-kadang orang itu memeluk Islam itu memang karena nenek moyangnya kah, atau ada yang mu'alaf, dan yang ditanyakan tadi anak-anak TPQ yang sudah beranjak dewasa. Ya.
Kita yang hadir di sini, saya yakin mengenal Allah sejak di kandungan, ya. Betul. Nggih. Betul. Jadi orang tua kita mengenalkan Allah sejak kita di kandungan. Jadi kita lahir alhamdulillah berada di tengah-tengah Islam, orang-orang Islam. Beda dengan saudara-saudara kita yang mu'alaf, beda dengan saudara-saudara kita di satu tempat di mana Islamnya minoritas. Tentunya dinamikanya berbeda. Alhamdulillah ya kita berada di masyarakat Muslim. Ya. Kalau pertanyaan anak-anak TK tidak tahu ketika diajarkan kenapa kamu masuk Islam. Ya. Ibu bapak saudara-saudara yang saya hormati, kemampuan berpikir itu bertahap. Ya. Anak kecil disuruh logika ini begini, gak mampu. Yang penting bagi kita adalah mengenalkan bahwa hidup ini ada sang pencipta, kita hidup ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Dialah Allah yang tidak punya anak. Dialah Allah yang tidak punya orang tua. Dialah Allah yang memiliki sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaannya. Tanamkan itu kepada anak-anak kita tentang Allah yang maha pengasih, Allah yang maha kaya, dan sifat-sifat yang lain. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Tanamkan bahwa Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Kenalkan kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau anak-anak kita kenal sejak dini tentang siapa nabinya, kalau sejak dini kenal siapa Tuhannya, maka ketika ditanyakan kenapa kamu Islam, ini adalah pilihan hidup saya. Bukan karena logika, tetapi karena ini adalah keimanan saya. Insya Allah nanti kalau sudah dewasa bisa memahami, akan memberikan argumentasi-argumentasi ketika ditanamkan sejak dini. Kalau sejak dini yang dikenalkan itu artis, ya, yang dikenalkan itu semacam-macam, ya tentunya berbeda. Harus kuat anak kita, akidahnya harus kuat, seperti itu. Iya, baik, kita bersyukur berada di lingkungan di mana sama-sama memiliki dasar-dasar keimanan, sama-sama Islamnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu silakan, ada yang mau tanya lagi? Ya, masih kuat angkat tangan kan ya? Oke Kak, silakan Kak. Tetap semangat ya meskipun tidak ada hadiahnya. Kan dapat ilmunya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa. Oh, yang sering di televisi itu ya? Iya, adiknya. Iya Kak Rosa. Bagaimana cara mengajarkan anak kepada ketauhidan? Sedangkan anak zaman sekarang kan kayak terpengaruh sama handphone gitu loh. Jadi kan kayak disuruh sholat, suruh apa itu males gitu. Saya sendiri juga gitu ya. Kakak punya anak? Kadang. Kakak punya anak berapa? Belum. Oh belum loh. Ya, Sudah mikirin anak ya, luar biasa. Tepuk tangan Bunda. Jadi kan kayak misalnya bilang kayak, ayo sholat bentar ini. Masih Tanggung. Ya nanggung, FF-nya belum selesai gitu. Itu anak yang nomor berapa yang kayak gitu itu? Apa? Anak yang nomor berapa yang kayak gitu itu? Gak tahu, saudara saya gitu. Iya. Ya, kayak gitu. Ini mewakili Iya. kebanyakan. Ya, terus. Sudah. Oh sudah, terima kasih Kak Rosa, bagus sekali pertanyaannya. Ini mewakili banyak orang tua ya. Ketika kita meminta anak kita, tuh sudah adzan, ayo ambil wudhu sholat. Bentar Bu, nanggung, ini loh Bu, bentar lagi loh. Gamenya ini loh, bentar lagi gol.
banyak sekali alasan, terutama handphone Yai. Nggih. Tuh pas bapaknya nonton bal-balan. Bal-bal. Iya Bapak. Nonton Ibunya bal-bal. tiktokan. Nah, tiktokan. Bapaknya nonton bal-balan maghrib. Kata ibunya, "Pak, sholat maghrib, sih iki durung gol." Golnya habis isya. Ini gol. Ya. Yang pertama tentunya kita sebagai orang tua memberikan teladan. Kita memberikan teladan. Sholat. Ya, jangan sampai kita enggak sholat. Kita teriak-teriak, sholat. Bapak ibu enggak tahu sholat. Nah, ini pertama. Yang kedua, gunakan bahasa lembut disertai sentuhan. Nah, kalau teriak-teriak, teriakin balik anak-anak sekarang ya. Kalau dulu ya waktu saya kecil orang tua teriak begitu, waktu saya main gitu ya takut pulang. Anak sekarang digitukan. Ya. Coba gunakan bahasa lembut disertai sentuhan. Dalam kondisi pas enak begitu ya, kondisi enak gitu. Kita masuk kepada anak mengenai sholat. Kasih sentuhan. Ya tentunya orang tua memiliki cara sendiri-sendiri begitu ya, tetapi kasih sentuhan. Itu. Kemudian apa namanya ya? Kita sebagai orang tua tentunya dalam kondisi yang seperti itu. Kita hanya punya Allah ya. Di dalam doa sebut nama anak kita. Kalau perlu ibu-ibu puasa untuk anak kita. Bapak-bapak mau puasa untuk anaknya? Mau kalau Ramadan. Kalau Ramadan. Kalau bisa ibu, ya ibu puasa untuk anak kita. Itu sentuhan-sentuhan yang tidak langsung ya. Ada sentuhan langsung, ada sentuhan yang tidak langsung. Kita nangis kepada Allah, sebut anak kita. Ini penting sekali. Kemudian orang tua kompak. Bapak ibu harus kompak. Jangan ibunya yang sholat. Misalnya sholat ya nak. Bapak jarno po gak apa-apa sih anu. Engko lah ngerti-ngerti dhewe lek gede. Harus kompak. Harus kompak. Jadi ada banyak cara bagaimana kita bisa menjadikan anak kita anak yang melaksanakan sholat sebagaimana yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, seperti itu. Ya, baik. Saya ingin membuktikan sesuatu, tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Tolong apapun yang saat ini dipegang diletakkan dulu ya. Mohon izin saya berdiri nggih Yai. Ini ada hubungannya dan ada kaitannya dengan apa yang beliau sampaikan bahwa orang tua itu harus memberikan contoh teladan bagi putra-putrinya. Tolong tangan kanannya diangkat semuanya. Seperti ini. Ya. Oke, sekarang gerakkan. Ikuti apa yang saya sampaikan. Sekarang tolong pegang dagunya. Nah kan, coba kita perhatikan. Pak, dagu Pak, dagu. Dagunya mana Pak? Halo Pak. Pak, Bu, dagunya mana? Nah, ini adalah contoh bahwa jangankan anak-anak kita minta dengan kita suruh, kita berikan pengarahan dan sebagainya. Kenapa? Kecenderungan anak kita adalah meniru apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita dengarkan. Terima kasih untuk tidak bertepuk tangan. Betul nggih Yai?
Jadi harus memberikan teladan yang tepat untuk anak-anak kita. Tidak hanya sekedar diberitahu, tapi juga harus diberikan contoh yang tepat. Ini sebagian besar tadi saya minta untuk memegang dagunya, tapi sebagian besar memegang kepalanya. Kenapa kira-kira? Karena gerakan saya memegang kepala saya. Kan suka-suka saya, saya ngasih perintah. Bapak Ibu hadirin, para jamaah ngaji ngabuburit dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, saatnya bersama-sama kita menyimak closing statement dan sekaligus pembacaan doa. Monggo Yai. Luqmanul Hakim adalah seorang bapak yang sangat dekat kepada anaknya. Kita sebagai orang tua harus dekat kepada anak kita. Jangan biarkan anak kita mencari dunianya sendiri tanpa kontrol kita. Hadirlah kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Jadikan anak kita teman berinteraksi, berkomunikasi. Sebagaimana yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, Innad dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia ini nak, seperti halnya samudra yang sangat dalam, samudra yang sangat luas. Satu saat badai akan datang, satu saat akan hujan, satu saat akan angin menerpa kita. Hidup tidak selamanya lurus. Penuh dengan cobaan. Nah, disitulah kedekatan kepada Allah sangat penting. Tawakal kepada Allah sangat penting. Keimanan kepada Allah sangat penting. Untuk itu, jangan biarkan anak-anak kita mencari dunianya sendiri. Kita sebagai orang tua diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah amanah itu, kenalkan amanah itu kepada Tuhannya. Kenalkan amanah itu kepada ajaran di mana menghargai orang itu sangat penting. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini seperti halnya Luqman, bijaksana, dan anak-anak kita mampu menerima dengan baik. Amin. Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan doa ala hadiniyah wa ala kulli ma'na wa salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al ijtima'ana hada ya Allah ijtima'an marhuma, ijtima'an mubaraka fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jududina wa masyayikhina. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Barik lana fi umrina, barik lana fi ma'ishatina, barik lana fi awladina, barik lana fi dhurriyyatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum wa ma'ab akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan juga para jemaah, telah kita ikuti bersama
Ngaji ngabuburit dengan narasumber Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Solihin Hasan MHI. Kami ucapkan terima kasih Yai telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya di hari ke-12 Ramadan 1447 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Satriawan Isdianto yang telah mempersembahkan 1000 pek buka puasa hari ini, mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat, berkah keluarganya, berkah usahanya dan tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Cita Helmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.